Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aguswardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056, akan membahas mengenai pengolahan plankton dari eco EcoView, itu ekogramnya. Jadi di sini langsung saja kita membuka EcoView. Pada EcoView ini kita bisa masukkan buka file di new. Nah, atau cara cepatnya itu Ctrl N, itu shortcutnya. Nah, di sini kita add, lalu kita masukkan ketiga ini, lalu kita open dan kita buka yang ekogram ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita fullkan saja. Pada bagian ini kita itu bisa membuka yang namanya tuh ini variable property atau F8. Nah, di sini kita itu bisa checklist semua. Nah, setelah itu kita pergi ke display. Nah, pada display ini ubah 70 ini menjadi ini 50. Kemudian pada ini kita ubah menjadi 50. Kemudian pada 75,99 ini ubah jadi 48,86. Nah, kemudian kita pergi ke grid. Pada grid ini kita ganti ini menjadi ping number. Kemudian pada ini kedip kita ganti menjadi 10 ya teman-teman. Kemudian itu kita ke kalibrasi. Pada kalibrasi ini, apply kalibrasi setting itu kita ganti ke manual. Nah, setelah itu bisa kita klik kalkulator. Pada kalkulator ini muncul yang namanya tuh sound speed. Pada sound speed ini kita bisa copy bagian ini, angkanya saja. Nah, lalu kita pastekan ke dalam yang ini, sound speed manual. Lalu kita buka kalkulator lagi. Di sini ada absorption. Nah, itu kita 0, ini ambil angkanya saja. Kita copy juga. Setelah itu kita pastekan pada yang bagian atas ini. Nah, jika sudah, kita apply ya teman-teman. Dan nanti akan melihat perubahannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa oke saja. Nah, pada bagian ini kita itu akan melakukan digit dari titik 10 sini hingga ke 1500 ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Ada land draw. Nah, terus untuk land draw ini kita mulai digit, tarik kasarnya saja seperti ini. Oke, ini telah sampai ke 1500. Lalu kita klik L. Nah, pada L ini bisa kita itu beri nama dasar. Kemudian kita oke saja. Nah, setelah ini kita itu buka lagi ini variable properties. Ini. Nah, variable propertiesnya. Kemudian kita pergi ke data. Nah, pada minimum TS ini kita ubah menjadi 100 ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke display. Nah, pada display ini kita ubah dia ini menjadi 100. Kemudian pada yang 50 ini kita ubah menjadi 2 ya teman-teman. Terus pada yang 48,86 ini kita ubah menjadi 40. Nah, setelah itu kita pergi ke grid. Pada grid ini separationnya itu kita ubah menjadi 2. Setelah itu kita apply. Nah, jika sudah kita oke saja. Ini kita lanjut klik kanan, klik land, klik land. Nah, di sini kita pergi ke new editable line. Pada new editable line itu kita aktifkan existing line, lalu ke sini itu ubah menjadi min 2. Kemudian checklist pada span gapsnya oke saja. Setelah itu, nah, dia bakalan muncul seperti ini ya teman-teman. Terus kita ulangi lagi hingga dia mencapai atas ini teman-teman. Dengan oke teman-teman, ini sudah sampai bagian atas. Kemudian itu kita klik pada kolom ini, kita F8 dulu. Kemudian buka analisis. Nah, pada yang mana tadi?
edu above line ini kita itu pilih yang itu line 7, kemudian pada ini itu line yang di bawahnya ya teman-teman, line 6. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik lagi, klik kanan pada bagian ini, kolom yang sama. Kemudian pilih ini, integrate cell. Nah, kemudian kita bisa melihat SV main ya, ini yang itu bakalan kita copy dan pastekan di Excel ya teman-teman. Ini lakukan di bagian ini sampai ke ini 1500 yang ini ya teman-teman. Lakukan secara terus dan juga bagian bawah ini juga. Oke, saya pindahkan dulu. Oke teman-teman, di sini saya telah selesai. Sekarang kita akan memasukkan XY nya long width. Nah, di sini kalian pada kursor bisa meletakkan pada koordinat ya. Pada ini kolom 10 sampai 100-nya itu terserah, tapi pastikan dia berada pada kolom seperti ini, teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat pada bawah kiri, bawah kanan di tengah ini. Itu ada yang nama koordinat. Nah, itu masukkan ke dalam XY-nya ya, teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa lihat pada Excel, yaitu sama dengan itu ada 150 sebentar 150 itu sama dengan buka kurung 150 buka ditambah buka kurung, di sini ada itu 11,79 terus dibagi 60 untuk kurung 2. Nah, lalu kita enter ya teman-teman. Inilah hasilnya. Kemudian itu bisa kita pada Y nya itu bisa kita masukkan, astaga kok kubah sih, ini koordinat apa tadi. Pada Y nya itu kita bisa masukkan juga dengan rumus yang sama dengan buka kurung 5 buka kurung di isi di situ adalah 40,057, kemudian dibagi sama 60, kemudian sama tutup. Nah, itu kita enter juga. Sebentar, ada yang salah. Oh, pada ini lupa saya kasih tanda plus. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kita lakukan pada setiap 100, 200, 300 sesuai dengan range sini ya teman-teman, dan tunggu sebentar. Oke teman-teman, di sini saya telah mengisi koordinatnya. Sekarang kita akan mencari yang namanya TS rata-ratanya. TS rata-rata itu bisa kita masukkan sama dengan 177,6 terus ditambah dengan log dengan 24,66 terus dikali dengan log 2. Nah, kemudian kita enter. Pada TS ini kita masukkan rumus ini sama dengan min 117,6 ditambah 24,66 dikali dengan log 2 seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita tarik saja ke bawah. Terus kalau yang si ini BS nya itu kita gunakan rumus sama dengan 10 pangkat ini nilai TS terus dibagi 10. Sebentar, ini dulu. Nah, kita enter teman-teman. Terus ini bisa kita turun ke bawah. Nah, terus untuk sekarang kita lanjut mencari mean rata-ratanya. Kita menggunakan rumus sama dengan average. Ini itu kita masukkan ini terus dibagi sama yang ini
tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini bisa kita tarik juga ke bawah. Oke, untuk SL linear itu kita bisa masukkan sama dengan 10 pangkat elemen rata-ratanya, terus kita bagi dengan 10 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, untuk nilai PVS nya itu kita bisa klik sama dengan kita masukkan ini, tapi sebelum nah itu kita kurung, kita kasih dolar, kemudian dibagi dengan BS nya, terus pada BS ini kita kasih dolar juga, kemudian kita kali dengan nilai ini, kita tutup kurung. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lakukan ke bawah, lakukan dengan rumus yang sama ya teman-teman. Kita lanjut di dalam ArcGIS. Di sini bisa kita lakukan add data untuk memasukkan SAP Indo, dan seperti ini. Kemudian juga bisa kita masukkan itu base map terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terjadi lag pada saat memasukkannya untuk yang selanjutnya. Oke, kalau gitu kita matikan dulu di sini. Nah, sekarang kita masukkan yaitu namanya koordinat yang telah kita selesai olah pada Excel ya teman-teman. Nah, kita cari dulu datanya. Sini saya. Baiklah teman-teman, di sini telah jadi hasil dari layout yang telah saya buat. Nah, di sini sudah kita lihat tadi ini apa itu ini loading. Nah, ini teman-teman yang kalian tadi ya, tadi saya sempat ngebug sedikit. Ini kalian ubah di simbologi, quality, terus value. Nah, value itu pilih yang PS ya, sedang yang simbolisnya juga itu ganti dengan PVS, sedangkan template-nya tuh ganti ya. Terus oke saja begitu teman-teman ya. Nah, nanti dia akan hasilnya seperti ini, dan saat membuat legenda dia hasilnya seperti ini. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.